Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawwala, amma ba'd. Pemirsa Banjar TV yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita pada kesempatan kali ini dapat bertemu lagi. Sholawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Banjar TV yang kami hormati, setelah kita mengemukakan nama Tuhan yang terbaik yang kita sebut dengan Al-Wahhab, maka pada kesempatan tausiah kali ini kita mengangkat nama Tuhan yang disebut dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya yang maha pemberi atau Tuhan yang maha pemberi. Manusia merasa ngeri bila ia merenungkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Seorang nelayan dengan kapal layarnya berani melawan ombak dan topan menuju lautan lepas mencari ikan. Seorang penambang berani masuk ke liang yang jauh di dalam tanah dengan lampu di kepala dan alat di tangan guna mencari bahan-bahan tambang. Seorang pemulung mau menahan bau amis dalam mengais sampah di pembuangan atau mencari barang-barang yang masih bisa untuk digunakan. Semua itu hanya satu yang mereka cari, yaitu rezeki untuk dimakan dan dimanfaatkan bersama anak, istri dan keluarganya, meskipun maut siap menunggu. Bukan main, luar biasa. Rezeki manusia beragam atau beraneka ragam, tetapi yang memberi rezeki itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah Tuhan yang maha pemberi rezeki. Dia memang telah menjamin adanya rezeki manusia dan semua makhluk yang melata di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya, segala yang melata di muka bumi ini semuanya rezekinya ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa Banjar TV, kalau rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita lagi yang bisa menggali potensi alam yang telah dibentangkan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tadi bahan tambang, ada ikan di laut, nah dan sebagainya. Nah, semuanya itu sudah dibentangkan oleh Allah. Nah, tinggal kita, apakah kita mau mencarinya dengan serius, dengan rajin, dengan tekun, dengan giat atau tidak. Nah, kalau kita hanya berpangku tangan, apalagi pesimis, nah maka itu kita tidak akan mendapatkan rezeki. Tetapi kalau kita punya tekad yang kuat, punya kemauan yang kuat, punya semangat yang kuat, dan mau berusaha, mau bekerja, mau berikhtiar, mau berupaya, insya Allah rezeki yang telah dibentangkan oleh Allah itu akan kita dapatkan. Ar-Razzaq dalam memberi rezeki kepada makhluknya tidak mengandung motif untuk diganti atau bertujuan suatu efek yang kembali kepada zatnya. Jadi Allah memberikan rezekinya kepada kita, pemirsa,
itu Allah tidak ingin. Bahasa Banjarnya itu misalnya, nah aku memberi kok ganti ilah, kada ada Allah Ta'ala kada nak minta diganti. Nah tapi Allah Ta'ala itu menciptakan kita dan segala makhluk yang lain termasuk jin itu supaya kita itu tunduk taat kepada aturan atau sunnatullah. Kalau kita tidak mau tunduk taat kepada aturan sunnatullah, maka kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Nah, Allah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi, menyembah, taat kepadaku. Nah, itu Allah. Jadi misalnya pemirsa kita ini sakit. Kalau kita sakit itu kita periksa ke dokter. Kita minta resepnya kalau sudah tahu penyakitnya. Lalu resepnya dibawa ke apotek. Kita beli obatnya dan obatnya kita minum. Setelah itu kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, kalau kita sakit misalnya, ternyata kita tidak mau ke dokter, kita tidak mau periksa, kita tidak mau beli obat, minum obat apalagi berharap sembuh, nah itu sudah menyalahi daripada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk rezeki yang telah dibentangkan oleh Allah, itu kita harus mencarinya dengan tatapan optimisme. Nabi Daud alaihi salam, beliau mencari rezeki ke hutan, menebang ranting-ranting kayu. Ranting-ranting kayu yang sudah dipotong, yang sudah ditebang, dipotong, dibawa ke kampung atau dibawa ke kota lalu dijual. Nah, menghasilkan duit. Nah, duitnya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendorong kita punya pikiran untuk mencari ranting kayu? Nah, pasti itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapat rezeki. Nah, tapi kalau tidak ada kemauan yang kuat dalam batin kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, tidak ada tekad yang kuat, apalagi ya, sudah ada niat tidak mau mencari rezeki, nah itu jangan harap kita dapat rezeki. Allah memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan profesi yang kita tekuni. Ada ustaz misalnya kan, kiai, nah itu dapat rezeki sesuai profesinya. Kiai membaca doa, nah nanti suatu saat beliau juga diminta orang baca doa di tempat mana kan, atau memimpin acara keagamaan, diminta orang memimpin. Setelah selesai acara kan, beliau itu akan diberi oleh yang mengundang itu duit, tapi itu bukan niatan beliau, tidak lah. Nah, orang menghargai profesinya, nah itu dapat duit, rezeki itu. Ada tukang becanya tambah laris, nah itu Allah memberi rezeki. Ada tukang ojek, penumpang juga bertambah banyak, nah itu dapat rezeki. Nah, ada tukang kebun, nah ada pedagang dan sebagainya, banyak pembelinya, itu namanya dapat rezeki dan sebagainya dan sebagainya kan, semuanya akan diberikan oleh Allah rezeki. Nah, itu sesuai profesi kita masing-masing. Lebih-lebih itu kan kita kuat ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah. Dalam sebuah ayat Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi kepadanya dari tiap-tiap kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan jalan yang tidak diduga-duga. Tapi syaratnya harus bertakwa, artinya taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sholat dia,
rajin puasa, dia sering baca Al-Quran, baca sholawat, dan dia juga mau bersedekah, suka menolong orang lain. Tidak ada uangnya, menolong dengan tenaganya. Tidak ada tenaganya atau tidak ada uangnya, menolong dengan ilmu pikirannya. Itu juga menolong. Nah, orang yang melakukan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan ilmu, apalagi menafkahi keluarga, bersedekah, berimpak, nah, untuk agama Allah, maka dia itu dikatakan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah jalan keluar atau solusi setiap ada kesusahan, kesulitan hidupnya, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang tadi dari jalan yang tidak diduga-duga. Menurut dia tuh, nih, kada diduga-duga timbul dapat aja duit, nah modelnya. Padahal dia sudah bertakwa kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia baca Al-Quran, dia menolong orang, dia bersedekah. Nah, itu namanya bertakwa. Tapi dia merasa semacamnya itu memang kewajiban sudah, tapi ketika datang rezeki itu dianggapnya, wah, ini kada diduga-duga dapat duit. Nah, itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauh Mahfuz. Nah, pemirsa Banjar TV yang berbahagia, karena kita menyadari bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, maka kita harus optimis. Nah, punya tatapan optimisme bahwa setiap yang kita lakukan yang dilandasi dengan ketakwaan, dilandasi dengan keikhlasan karena Allah akan memberikan solusi bagi hidup kita, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak diduga-duga. Pemirsa yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.